Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan. Ahlan wa sahlan ya ahlal Madinah. Masya Allah. Hayyakumullah. Hayyakumullah wa iyyakum. كيف حالكم أستاذ عبد الرحيم؟ ما شاء الله. Alhamdulillah, tayyibin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat insyaallah. Sehat walafiat. Bagaimana keadaan di Nabawi Alhamdulillah. sekarang? Sudah kembali Alhamdulillah normal? ya. Ya, keadaannya semakin membaik insyaallah dan sudah mulai berkembang terus keramaian ya secara kondusif semakin baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah segera mengembalikan keadaan semakin membaik dan membaik di setiap tempat. Ya, Allahumma. Baik Ustaz, Masya Allah, kita bersama Ustaz Abdurrahim Syamsuriyah. Ini Ana ingin ngobrol Ustaz seputar menghafal Al-Quran, tentunya tentang tahfidz, kemudian tentang ya menghafal dan mengajarkan Al-Quran. Ya, insya Allah mudah-mudahan antum bersedia ya Tayyib insyaallah. memaparkan sedikit penjelasan seputar menghafal Al-Quran. Ya, tayyib. Baik, kita awali dengan pertanyaan, berapa umur ideal seorang anak itu dikenalkan Al-Quran, Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, berbicara tentang Al-Quran terkait dengan pertanyaan tersebut, dikenalkan Al-Quran, maka ya sedini mungkin. Artinya di saat anak masih bayi, belum bisa berbicara gitu ya, masih ya dalam pangku ibunya dan orang tuanya, diasuh orang tuanya di usia yang masih berapa bulan gitu mungkin, atau berapa hari bahkan, ya sudah mulai dikenalkan, didengarkan Al-Quran. Kemudian orang tua jadi qudwah, jadi contoh yang baik untuk anaknya dengan membaca Al-Quran dan menunjukkan interaksinya yang kuat dengan Al-Quran begitu pertama. Lalu kapan anak mulai belajar gitu ya, itu juga dia mulai anak bisa mengucapkan huruf, karena sudah belum mengucapkan satu kata, dua kata, mulai akan dengan huruf-huruf Al-Quran dengan ya pertama kali yaitu memperdengarkan bacaan Al-Quran kepadanya begitu. Lalu udah petang setelah anak bisa baca, mulai talqin gitu ya, sebelum baca itu dengan melihat mushaf ya, belum bisa seperti itu, belum belajar Iqra mungkin dari kita, belum belajar huruf jaiyah, mengenal huruf jaiyah ya, dimulai dengan ditalqin dulu satu ayat basmalah, alhamdulillah, itu sedini mungkin. Dan kemudian mendengar juga diajari huruf jaiyah, alif, ba, ta, dan sudah sangat banyak sekarang materi-materi dalam hal itu, alif, ba, ta, mengenal huruf jaiyah. Bersama dengan itu juga ditalqin, mulai menghafal surah-surah ayat. Lalu ketika sudah mulai lancar membaca, barulah dia menghafal dengan sendiri, baca dan ditarget pula. Itu penting untuk ditarget bertahap, dari satu ayat, dua ayat, sebulan kemudian ditambah lagi itu. Dan juga doa yang plus, doa yang selalu kita panjatkan untuk anak-anak kita, taufik dari Allah dan yang penentu, hal yang penentu, yang sangat penentu gitu, dan kesuksesan kegiatan mempelajari Al-Quran ini. Jadi harus dini mungkin ya Ustaz. Kalau bisa mungkin di dalam kandungan sudah didengarkan. Iya, dia mungkin. Iya, dalam kandungan pun ya sudah mulai mendengar ya. Sudah mulai bisa merasakan yang di sekitarnya gitu. Ya, kita mendengarkan Al-Quran, ya ibu juga banyak membaca Al-Quran, misalkan begitulah. Intinya kita tunjukkan interaksi kita yang kuat kepada Al-Quran, kecintaan kepada Al-Quran. Itu tuh kita tunjuk di depan anak-anak kita, sehingga mereka tertanam kecintaan kepada Al-Quran. Gitu. Insyaallah. Jadi dimulai dengan diperdengarkan dulu ya, diperdengarkan, kemudian baru diajarkan huruf, kemudian ditalqin. Ya. Memang sih dibicarakan juga, memang anak-anak itu kan daya dengar dan daya ingatnya cukup kuat ya. Karena kadang seorang anak diajak ke suatu tempat yang di situ ada nyanyian, kadang tanpa di alam bawah sadarnya sampai rumah dia hafal gitu. Makanya alangkah lebih baiknya kalau kita perdengarkan Al-Quran, enggak lebih mulia untuk seorang anak agar membekas dalam dirinya tentunya. Masya Allah. Ya betul, karena namanya anak kecil ya masih polos, masih belum ada apa masuk ke ingatannya, masih belum ada kesibukan, masih ya zihan sih, ingatannya masih bersih begitu, sehingga mudah untuk dimasuki hal-hal yang baru. Dan ada juga pepatah yang katakan al-hafzu fis sighar kan naqsha 'ala al-hajar. Menghafal kecil itu seperti memahat di atas batu. Al-hafzu fil kibar kan naqsha 'ala al-ma. Menghafal di bangku besar seperti memahat di atas air yang dia langsung hilang. Itu ibaratnya. Dan ibarat saja ya, itu
kecil itu masa yang sangat cemerlang, sangat mudah di anak mengingat hal-hal baru, menyatakan apalagi yang sangat pekat pada ini. Masya Allah. Ya. Kalau pengalaman antum sendiri juga, antum ketika kecil diperdengarkan Al-Quran juga begitu Ustaz, diperkenalkan Al-Quran sejak dini? Ya, berbicara pengalaman ya, alhamdulillah saya lahir di keluarga yang dekat dengan Al-Quran. Orang saya hafal Al-Quran. Jadi ya tentu saya masih mungkin nggak ingat betul ya saat itu apa yang terjadi gitu di sekitar kita. Tapi yang di batas yang saya ingat ya karena mereka Al-Quran, mereka selalu umur hafalannya bapak khususnya ayah saya. Ya beliau selalu memegang mushaf dan ya memurajaah dan gitu. Nah ini terkait kalau kita membicarakan menghafal sejak dini atau mengenalkan Al-Quran sejak dini kepada anak, maka yang terjadi juga seringkali anak itu dipaksa untuk menghafal Al-Quran atau belajar Al-Quran begitu. Nah ini apakah hal ini sesuatu yang efektif atau memang harus ternyata si anak itu memang harus dipaksa misalnya begitu, atau bagaimana agar hafalan Quran ini menjadi maslahat untuk dia, karena bisa jadi dengan keterpaksaan ada hal yang tidak baik mungkin. Gimana Ustaz? Ya, tadi mau menghafal Al-Quran tentu maslahat, tidak ada yang diragukan dalam hal itu. Namun apakah harus dipaksa? Ya, karena dari satu sisi dia belum tahu kemaslahatan dirinya apa, dia hanya taunya main gitu ya, namanya dunia anak-anak. Gak dipaksa, namun makna paksa maksudnya di sini kita tarik tangannya, bukan kita biarkan bermain gitulah. Tapi sebelum itu juga yang paling inti adalah kecintaan kepada Al-Quran. Bagaimana kita menanam kecintaan si anak Al-Quran, dan kita dengan menunjukkan kepada mereka, kepada anak-anak kita bahwa orang tua mereka sangat dekat dengan Al-Quran, sangat cinta dengan Al-Quran, dan anak juga akan orang tuanya, kan orang tua adalah teladan untuk anaknya. Itu nama ada menanamkan kecintaan kepada Al-Quran sehingga dia tergugah gitu untuk menghafal, untuk mempelajari, untuk bisa seperti orang tuanya yang hafal Al-Quran juga gitu ya, yang selalu basah lisannya dengan Al-Quran begitu. Jadi itu yang utama, menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Namun ya kita buat jual kan terkait dengan kedisiplinan ya, banyak anak yang belum bisa disiplin dengan sendiri, dengan mandiri gitu ya. Ini paksaan yang saya maksud tadi, seperti artinya kita biasakan mereka untuk disiplin. Paksaan yang artinya kita tidak tetap kita ajarkan mereka bagaimana mereka mencintai Al-Quran itu, sehingga mereka akan tergugah, dan kita latih mereka kedisiplinan gitu. Yang mana ini butuh sedikit paksaan gitu. Jam segini harus hafal Al-Quran, nggak boleh main. Kan paksa. Ini mungkin yang mau saya paksa. Jadi diawali pertama untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran ya pada anak-anak dengan menjadi kudwah. Diawali juga dengan menjadi kudwah, karena si anak akan melihat bagaimana orang tuanya. Karena dengan kecintaan itu si anak juga akan lebih sabat dalam menghafal, dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian juga tadi ya paksaan itu sendiri adalah bentuk tanzim ya, bentuk pendisiplinan ya, bentuk untuk perhatian si anak juga gitu. Yang apa kita pandang itu maslahat gitu. Artinya kita tidak menuruti semua keinginan anak, kita juga harus membiasakan untuk disiplin gitu. Namun tetap yang utama adalah dia cinta kepada gitu. Dia menikmati hafal Al-Quran, menikmati proses menghafal itu, proses belajar itu. Karena ketika dia menikmati, itu akan lebih melekat di dadanya, itu di hafalan, di ingatannya, karena dia menghafal dalam kondisi rahatul bal ya, hati yang lapang gitu ya, perasaan yang lega gitu, dan menghafal dengan senang gitu kan, dengan senang hati. Tentu ini akan membuat hafalan dia lebih ingat, dia lebih cepat mungkin menghafal dengan kondisi seperti itu ketika menghafal. Nah saat ini kalau bicara tentang maslahat menghafal Al-Quran, nah ini kan tadi kita menumbuhkan kecintaan Al-Quran gitu terhadap Al-Quran kepada anak. Nah membicarakan tentang maslahat menghafal ini, banyak juga mungkin yang sudah bertahun-tahun menghafal, atau para misalnya memang orang-orang yang sudah dewasa pun masih belum
masih mempertanyakan apa maslahat terbesarnya atau menyadarkan orang untuk terhadap maslahat menghafal Al-Quran ini. Bagaimana menyadarkan? Ya, yang belum sadar tentang maslahat atau keuntungan gitu ya menghafal Al-Quran. Ya, itu karena dia belum sadar tentang apa itu Al-Quran sendiri, apa keagungan, apa bilahnya, itu belum menyadari dan belum merasakan itu, belum menghayati hal itu bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Quran itu adalah kata yang Allah telah berkata dengannya, telah berfirman dengannya. Kita baca Alhamdulillah, itu adalah Allah ya Allah yang pertama kali mengucapkan kata-kata itu. Lalu kemudian kalamullah, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril alaihissalam. Nabi SAW mengajari sahabat terusnya generasi yang berkesinambungan mempelajari Al-Quran terus menerus begitu. Yang artinya harus terlebih dahulu tahu bagaimana azamat Al-Quran, keagungan Al-Quran itu, dan menyadari itu, merasakan dan menghayati itu, sehingga kita bisa dari akan kemaslahatan, keuntungan ya dekat dengan pasti untuk itu. Ya. Jadi memang ya untuk menumbuhkan kesadaran terhadap maslahat, ya kita tumbuhkan kesadaran tentang kedudukan Al-Quran itu sendiri ya. Ya kita harus paham betul tentang kedudukan Al-Quran itu untuk bisa merasakan atau menyadari maslahat menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian di antara nasihat tentang menghafal Al-Quran yang antum pernah dengar atau ingat yang bisa disampaikan? Ya, mungkin terkait dengan keagungan Al-Quran ya. Mungkin itu nasihat yang sangat menggugah ya, yang pernah saya dapatkan tentang Al-Quran adalah mukjizat, adalah Allah yang Allah telah berjanji dan akan menjaganya hingga hari akhir nanti, sebagaimana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang benar-benar yang telah menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Maka Al-Quran ini diantaranya bahwa sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang, zaman kita yang sudah 11 abad lalu, tidak berubah satupun huruf Al-Quran, tidak berubah sedikit pun dari Al-Quran. Itu Al-Quran adalah mukjizat, itu diantara yang menggugah juga untuk agar kita semakin semangat gitu menghafal Al-Quran ya. Itu keutamaan-keutamaannya sangat banyak sekali hadis-hadis yang bukan tentang itu, mungkin yang sangat masyhur di telinga kita, khairukum man ta'allama al-Quran, nama hadis yang mutawatir yang sahih, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dia itulah orang yang dekat dengan Al-Quran. Mereka awali dengan belajar di masa mudanya, masa belia belajar, lalu telah belajar di masa tuanya mereka mengajarkannya. Artinya mereka terus berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah mereka orang-orang yang terbaik di kalangan manusia. Begitu kata Nabi SAW. Kita berusaha untuk mendapatkan peringkat itu jadi yang baik gitu ya. Artinya kita berusaha, bukan berarti kita rasa yang paling baik, tidak, tapi kita ada bagian dari usaha kita untuk menjadi mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan derajat yang tinggi di Allah gitu ya, dengan berinteraksi, memperinteraksi dengan Al-Quran, oleh dengan belajar untuk mengajarkannya. Ya masih banyak lagi artinya bahwa kalau pada hari nanti akan menjadi syafaat, akan memberikan syafaat untuk orang-orang yang menghafalnya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iqra'ul Qur'an fa in yaumil qiyamah syafa'un lahu." Bacalah Al-Quran, hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Artinya membaca Al-Quran, orang yang baca akan beri syafaat oleh Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, semakin banyak interaksi dia dengan Al-Quran, dan semakin besar pula syafaat dari Al-Quran. Dan orang-orang yang mendapatkan bagian ini, yang membaca ini, banyak membaca, yang paling banyak membaca orang yang menghafal, karena bisa baca kapan saja, di mana saja dia bisa baca. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya bahwa Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran akan orang kedua orang tuanya diberikan kepadanya mahkota dan baju yang indah, dan ada lain lagi. Artinya kita juga harus selalu motivasi diri gitu ya, dengan baca hadis tersebut, mendengarkan penjelasan dari hadis tersebut dan merenungkannya, sehingga kita terus putus asa, tidak pernah patah semangat ya, dan berusaha dekat dengan Al-Quran, mulai dari membacanya, hafalnya, mengamalkannya, dan seterusnya. Ya, jadi pertama dari yang Allah Mahal Quran itu sendiri itu sudah menjadi ya
penguat untuk kita ya, memahami maslahat menghafal pembetul Quran sendiri. Kemudian kita memahami hadis-hadis tentang fadhail, itu juga kita akan membuat kita lebih mengenal maslahat untuk kenapa kita menghafal Quran itu sendiri. Apa tujuan dari menghafal Quran itu sendiri? Itu tadi untuk mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan di balik itu. Ya dunia dia menjadi yang terbaik, di akhirat dia menjadi yang paling tinggi derajatnya. Begitu hadisnya. Yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda ayatil taqwa. Pada hari kiamat nanti dikatakan kepada yang Al-Quran, sahibul Quran, di situ para ulama menjelaskan bahwa adalah penghafal Al-Quran, orang-orang hafal Al-Quran dan yang dekat dengannya. Iqra, dikatakan kepada mereka, iqra, bacalah Al-Quran itu di hari kiamat nanti, baca naiki tingkatan surga itu dan tartilkan Al-Quran sebagai penduduk kamu dunia, tartilkan Al-Quran. Nah, sesungguhnya penduduk kamu di surga ini adalah banding dengan ayat yang kamu baca. Maka semakin kita membaca Al-Quran, semakin banyak pula, semakin tinggi pula derajatnya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Tentunya itu semua bukan dengan kesungguhan dan keikhlasan dan hal yang membuat amal-amal kita, usaha-usaha kita tidak sia-sia. Ya, jadi tujuannya itu untuk yang mendapatkan fadilah dan maslahat dari yang sebelumnya tentunya ya. Betul. Fadilah darajatun 'inda Allah taala. Dan yang paling bisa langsung dirasakan itu ini adalah keberkahan dari Al-Quran itu. Kitabun baika mubarakat Allah Ta'ala. Kitab Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang dia adalah mubarak, diberkahi. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi, maka keberkahan dari Al-Quran akan sampai pula keberkahan di dunia. Karena itulah hakikat dari yaitu dia akan tersebar, akan menyebar kepada orang-orang yang di dekatnya, dekat dari keberkahan itu. Itulah antara keutamaan yang paling agung dan paling langsung kita rasakan begitu ya. Kita baca Al-Quran, kita merasa bahagia, itu kan keberkahan Al-Quran. Baiklah ayat yang dia adalah merupakan keberkahan itu, keberkahan Al-Quran, bentuk dari keberkahan Al-Quran itu. Bisakah dikatakan di antara maslahat jangka pendek ya, yang akan langsung dirasakan dari menghafal Al-Quran juga adalah hafalan Al-Quran memudahkan kita untuk mempelajari ulum din yang lain tentunya, karena memang sumbernya dari Al-Quran tentunya, sumber ilmu-ilmu dalam Islam sumbernya dari Al-Quran. Ya tentu dari sisi tadi perkenaan Al-Quran tadi yang dia dengan izin Allah akan membuat hidup seorang lebih berkah lagi sehingga dia menghadapi urusannya dengan mudah, urusan belajarnya yang mudah. Itu pertama Al-Quran yang dia akan itu keberkahan yang lainnya, kebaikan yang lainnya, dan itu sudah sebuah yang mungkin tersurvei bahwa mereka yang Al-Quran nggak ada dari mereka yang itu proses belajar di sekolah-sekolah mereka dapat yang bawah, pasti semua di atas atau rata-rata itu orang-orang yang Al-Quran gitu secara tingkat di kelas. Itu karena di keberkahan Al-Quran tadi tentunya itu tentang bahwa Al-Quran adalah sumber semua ilmu syar'i, ya sumber kebaikan, dan dia sumber ilmu semua ilmu syar'i kembali kepada Al-Quran. Artinya ketika dia sudah hafal Al-Quran, dia belajar wahid, semuanya kembali Al-Quran adalah makna Al-Quran. Wahid itu makna firman Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar fiqh juga semuanya kaidah fikih misalkan kembali kepada Al-Quran, tertembur dari Al-Quran. Artinya ketika dia sudah kenal ayatnya, dia belajar dalil, belajar fikih misalkan, lalu dia membahas sebuah dalil dengan kondisi dia sudah hafal dalil itu, dia akan semakin mudah isti'ab atau memahami gitu dalil yang sedang pelajari itu. Dia sudah hafal dan dia sudah membacanya, dia juga akan merenungkan ayat itu. Jadi itu mungkin kenapa orang yang Al-Quran dia akan mudah belajar lainnya, insyaallah. Nah ya Ustaz, oke, kita udah bicarakan tentang tujuan menghafal Al-Quran, apa maslahatnya, kemudian bagaimana menemukan kecintaannya. Nah kemudian ada yang memang akhirnya tumbuh kesadaran untuk menghafal Al-Quran di umur-umur remaja misalnya, atau di umur yang memang ya di umur yang misalnya selesai sekolah ya, karena tidak semua kawan-kawan misalnya mungkin dia sekolah di SMA atau sekolah di pondok yang memang dengan program tahfidz yang sekedarnya misalnya, kemudian dia tumbuh kesadaran untuk dia ingin menghafal Al-Quran dengan lebih intensif misalnya.
Nah, tapi datang kebingungan kepadanya. Dia bingung antara memilih atau masuk rumah Quran dengan di Indonesia sekarang juga banyak ya markas-markas marokis Al-Quran yang memang disediakan untuk para pemuda, atau memasuk jamiah gitu. Masuk jamiah, masuk ke universitas, melanjutkan belajar ulum syar'i langsung gitu. Atau bagaimana kalau ingin menjamaahnya, Ustaz? Mungkin bisa di sharing. Jadi dia baru sadar gitu ya bahwa Al-Quran itu Al-Quran itu baik ketika dia sudah mungkin usia SMA gitu, ketika dia mau kuliah. Iya. Ya, ketika kondisi dia memang dia cinta dengan Al-Quran, tiba-tiba maksudnya tidak besar dia sadar gitu dan dia al-taufiq untuk arah kepada Al-Quran, maka ya tentu dia akan tambah ketika seperti itu, karena tidak diragukan lagi Al-Quran yang terbaik di dunia ini. Sebuah hadis Rasulullah SAW, dunia mal'unah, dunia itu semuanya dilaknat illa zikrullah, kecuali zikir, kecuali zikir kepada Allah dan hartanya. Artinya Al-Quran adalah lebih baik zikir. Itu di antara atau hadis Al-Quran yang terbaik untuk dipelajari, untuk di waktu kita dengannya, bukan kegiatan kita dengannya. Maka ketika dia jatuh cinta gitu kepada Al-Quran, tentu dia akan lebih mengutamakan Al-Quran. Tapi sebagian kondisi mungkin imbang ya, karena tuntutan lingkungannya mungkin, sehingga dia harus juga kuliah gitu, sehingga dia harus memilih salah satunya. Tahu tadi ditanyakan juga bagaimana cara menggabungnya, maka kalau dia harus memilih, ya maka dia pilih yang lebih dekat Al-Quran. Dia dahulukan Al-Quran begitu, baru dia belajar yang lainnya, karena sudah kita singgung juga tadi bahwa Al-Quran itu dia akan membuka keberkahan selanjutnya yang lainnya, kan mudahkan urusan kita, mudahkan kita belajar yang lainnya. Maka ya dengan dia Al-Quran, dia akan lebih mudah lagi dia belajar kedokteran misalkan ya, karena itu juga wajiban kedokteran, itu ilmu kedokteran wajib yang dia adalah wajib kifayah ya. Maka dia harus Al-Quran dulu dengan target tentunya, artinya dia harus punya target juga, dan guru yang gak bisa ditumpuk kepadanya kegiatan kita belajar Al-Quran itu atau gak bisa. Lagi-lagi Al-Quran adalah berkah. Ketika dia belajar ilmu misalkan, atau dia cari juga, lalu dia sibukkan juga dengan Al-Quran, dia buat jadwal misalkan sebelum masuk misalkan dari subuh sampai jam 7 begitu, khusus untuk Al-Quran, dia disiplin dengan itu. Insya itu akan membawa berkah untuk yang lainnya gitu, kegiatan yang lainnya begitu. Jadi ini lebih kepada situasi masing-masing ya, situasi kondisi masing-masing, dan juga tergantung juga kepada pengajarnya, gurunya yang mengarahkan begitu dan memberi motivasi kepadanya, begitu mungkin. Baik, alhamdulillah. Iya, Ana teringat juga tadi ketika untuk membicarakan tentang kuliah kedokteran sambil menghafal Al-Quran ya, karena kebetulan di sini Ana juga banyak temukan kawan-kawan di Al-Azhar. Bahkan memang Al-Azhar mewajibkan, sekalipun dia dari kuliah kedokteran ataupun kuliah handasah ya, kuliah arsitek, untuk tetap menghafal Al-Quran gitu. Bahkan syarat kelulusannya ada hafal Al-Quran gitu. Jadi memang tidak lepas untuk fadilah menghafal Al-Quran itu, bahkan sekalipun dari seorang yang kuliah kedokteran, bukan hanya yang kuliah ulum syar'i. Ya. Maka ketika yang kuliah kedokteran bisa menggabung, ya alangkah lebih mudah untuk kawan-kawan yang memang kuliah ulum syar'i, yang memang dia satu ya dalam kuliah ulum syar'i juga tentunya mempelajari Al-Quran, akan mudah untuk menggabungkan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa membagi waktu, dan ya yang seperti saran antum tadi bisa menjadi solusi untuk kawan-kawan. Ya, lebih juga balik kepada itu masing-masing, dan tentu kita pada Al-Quran terlebih dahulu itu yang lebih tepat, karena dia akan lebih cepat juga menuntas hafalannya kalau dia tidak menghafal, sehingga proses hafalnya juga maksimal gitu. Dia juga lenggang waktunya tidak terganggu untuk Al-Quran gitu loh. Dia fokus kepada Al-Quran, mungkin bisa setahun 2 tahun, lalu setelah itu dia sudah fokus kepada yang lainnya lagi, dengan catatan murajaah, karena Al-Quran dihafal untuk dibaca, untuk selalu dibaca. Quran dia terus dibaca, bukan dihafal dan terus tidak dihafal, agar selalu dibaca, selalu mudah berinteraksi dengannya, selalu berinteraksi dengannya gitu.
Ya, jadi berarti solusinya setidaknya kalau memang bisa mendahulukan Al-Quran dulu, mendahulukan untuk menghafal Al-Quran fokus dulu, memberi waktu ruang lebih untuk Al-Quran sampai dia menyelesaikan hafalan, kemudian dia lanjut mempelajari yang lain, itu akan lebih baik ya, dengan keadaan yang memungkinkan bagi dia. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin tadi solusi yang menggabungkan tadi. Ya kembali kepada situasi dan kondisi ya. Mungkin dia beasiswa mungkin kalau dia nggak ambil sekarang, biasanya hilang itu mungkin kan diantaranya. Ya kembali ke kondisi masing-masing.